Perkenalkan, aku adalah seorang pelajar bernama Matthew. Di tongkrongan kerap kali aku dipanggil si culun karena penampilanku yang memang terlihat culun. Namun mereka yang memanggilku seperti itu tidak mengetahui sifat asliku ini. Birahiku sebenarnya cukup tinggi, tapi masalahnya aku memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan lawan jenis. Karena itulah kebutuhan ini aku eksekusi dengan cara coli, dan coli lagi. Aku tinggal di sebuah rusun di salah satu desa di Filipina. Pagi itu, rusun tempatku tinggal kedatangan penghuni baru. Sepasang suami istri, yang mana si istri bernama Vina dan suami bernama Drake. Pada malam pertama pasangan ini tinggal, aku sudah langsung mendapatkan informasi mengenai mereka. Terlihat benih-benih ketidakpercayaan pada diri Vina ketika suaminya yang berprofesi sebagai polisi selalu bekerja pada malam hari. Keesokan harinya di warung dekat rusun, Vina datang dan meminta bantuan kepadaku. Saat ditanya, rupanya dia butuh ngecas. Yang dimaksud di sini itu ngecas laptop ya. Kalau ngecas yang lain itu belum saatnya. Aku pun dengan senang hati meminjamkan casan laptopku. Namun, pada saat yang bersamaan aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari tubuhnya karena Vina memakai pakaian yang cukup seksoi. Hormon testosteronku memuncak. Tapi terpaksa harus kutahan karena aku tidak boleh memperlihatkan kebrengsekanku pada hari pertama kami bertemu. Nasira kasi yung charger ng laptop. Wait, salamat ha. Makin hari berlalu, makin banyak pertanyaan yang muncul di benakku. Kenapa Vina selalu membutuhkan casan tersebut? Apa yang sebenarnya ia lakukan dengan laptopnya? Apakah ia sebegitu membutuhkannya? Pertanyaan ini pun akhirnya terjawab. Saat baru pulang dari kampus, tak sengaja aku melihat Vina yang sedang bersiap-siap dengan memakai pakaian ala-ala cosplay. Ini membuatku keheranan. Apa yang ingin ia lakukan? Tak disangka saat aku mengintip melalui lubang di sebuah ruangan di atas kamarnya, ternyata ia sedang melakukan live streaming mantap-mantap. Oh, jadi ini pekerjaannya, kataku dalam hati. Karena terlalu asik, aku pun terus mengintip sampai lupa waktu. Sampai akhirnya Drake sang suami datang. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Maka dari itu kulepaslah bajuku. Kukeluarkan rudal kesayanganku, lalu kupompalah dia sambil melihat tetangga rusunku saling beradu. Semakin hari, semakin sering aku nongkrong di ruangan kosong tempat biasa aku mengintip tersebut. Sambil menyeruput segelas kopi kapal air, aku memperhatikan kegiatan keseharian mereka. Dari serangkaian peristiwa intip-intip ini, terdapat momen di mana aku kepergok Vina saat ia sedang ngemprit. Posisiku seperti biasa, nunduk sambil memegang rudal. Tapi anehnya, reaksi Vina saat melihatku sangatlah aneh. Bukannya terkejut, ia malah sedikit tersenyum. Vina yang sebelumnya tidak bergairah sama sekali justru sekarang telah meningkatkan tempo serta desahannya. Keesokan malamnya ku beranikan diriku masuk ke kamar Vina secara diam-diam. Karena tahu Vina ini selalu tertidur saat suaminya datang maupun saat dikemprit, aku jadi tahu apa yang harus kulakukan. Ku ikuti kebiasaan Drake saat pulang kerja agar tak membuat Vina terbangun dari tidurnya. Ku dekati ranjang dan langsung saja ku masuki rudalku ini. Benar saja, ternyata Vina tidak sadar. Mungkin ia mengira bahwa yang sedang menumpakinya adalah Drake, pikirku. Dan aku pun tetap tidak bersuara sampai titik penghabisan. Namun ternyata Vina bukannya tidak sadar, melainkan pura-pura tidur dan sengaja membiarkanku menumpakinya. Saan ka pupunta? Tengsin sekali aku di situ. Apalagi saat Vina memberitahuku bahwa ia bisa merasakan saat ada rudal yang tak dikenal memasukinya. Namun sejatinya Vina tidak keberatan maupun menolak. Itulah yang membuatku jadi tenang. Sialnya, di tengah pembicaraan itu, Drake tiba-tiba datang. Dengan panik,
Aku pun bersembunyi di bawah ranjang. Pada saat itulah Vina dikemprit untuk yang kedua kalinya dalam satu malam. Setelah mereka selesai dan Drake tertidur, saatnya aku untuk melarikan diri. Aku merasa menjadi orang paling bahagia di dunia setelah bisa mencapai kenikmatan bersama Vina. Hari-hari terasa menggembirakan setelah semuanya terjadi. Suatu hari saat sedang nongkrong di sebuah klub bersama teman-teman, aku didekati seorang cewek cantik. Dia meminta nomorku dan kami pun mengobrol cukup intens di WhatsApp. Sino ba yung tinitingnan mo? Sampai akhirnya cewek ini nekat menyambangi kediamanku di rusun. Aku pun tak mau kehilangan kesempatan. Kucing nakal yang dengan sengaja datang ke rumahku harus kuperlakukan dengan baik. Kuelus dan kumanja dia. Kuberikan pijatan serta kujejalkan makanan untuk kepuasannya. Hi. Keesokan paginya, semua penghuni rusun menatapku dengan tatapan yang tak biasanya. Rupanya kabar mengenai apa yang aku lakukan semalam telah tersebar. Mereka tak menyangka bahwa pemuda polos sepertiku bisa menaklukkan seorang wanita dan membawanya ke dalam kamar. Vina lah orang yang paling penasaran di antara sekian banyak penghuni rusun. Sampai-sampai ia memintaku untuk mengenalkan wanita ini kepada dirinya. Pakilala mo naman ako sa kanya. Aku tentu saja keberatan. Karena aku tidak mau menuruti permintaannya, Vina meminta untuk membejekku sebagai gantinya. Sepertinya ia sedang sangat ingin makan sosis pada saat ini. Daripada harus mengenalkan wanita yang kubawa, aku pun memberikannya sosis hangat lewat lubang di atas kamar yang biasa aku gunakan untuk mengintip. Namun sialnya, saat Vina sedang asik memakan sosis yang kuberikan, Drake muncul. Hal tersebut membuat Vina kaget dan terjatuh. Tapi untungnya Drake tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengira istrinya itu hanya terjatuh saat sedang memperbaiki lampu kamar. Nakikinig kasi ako kanina ng radyo habang... Karena profesinya yaitu seorang polisi, Drake otomatis mempunyai banyak musuh di luaran sana. Pada suatu hari, musuhnya ini berhasil menangkap dirinya dengan beberapa tipu muslihat. Drake dibawa ke markas para penjahat dan langsung diinterogasi. Namun mohon maaf, adegan interogasinya tidak bisa saya tampilkan karena menurut saya cukup sadis ya. Tapi singkat cerita, akhirnya Drake bisa kabur dari markas gerombolan penjahat tersebut. Dengan penuh susah payah, Drake menuju ke rusun untuk menemui istrinya dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Bukannya mendapatkan ketenangan, Drake malah terkejut saat baru saja sampai. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, istrinya sedang asyik bermain api dengan pria culun tetangga rusun yang tak lain dan tak bukan yaitu diriku. Muka Drake memerah. Ia beberapa kali menembakkan pistol karena memang dirinya sangat marah. Tak disangka, istri yang sangat dicintainya itu ternyata hanya wanita murah. Melihat sikap Drake yang anarkis, Vina pun hanya bisa menangis. Ia meringkuk di pojokan dengan keadaan miris karena sejatinya ia tahu bahwa yang dilakukannya sangatlah egois. Sementara itu, aku tak berani memandang wajah Drake yang seperti kesetanan. Aku pun lari ketakutan karena tak tahan akan amukan yang ia lontarkan. Dan dengan itu, akhirnya kisah pun berakhir.